Ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto berunjuk rasa menuntut pelaku kekerasan seksual di dalam kampus diberi hukuman berat dan dipecat dari kampus. Diketahui dalam beberapa waktu terakhir kampus negeri di Purwokerto tersebut terjadi dugaan tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru besar. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menuntut agar dosen yang bergelar profesor di kampus Unsud Purwokerto terduga pelaku tindak kekerasan seksual diberi sanksi hukuman tegas dan dipecat dari universitas. Masa meminta keterbukaan pihak kampus dalam proses pemeriksaan dan hasil investigasi yang dilakukan terhadap kasus tersebut. Mahasiswa menilai dalam pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual itu, kampus masih belum transparan dan tidak membeberkan hasilnya kepada publik dan mahasiswa. Menurut mahasiswa, pelaku kekerasan seksual itu tidak hanya disanksi administratif saja, tetapi juga harus dikenai pidana. Wakil Rektor 1 Unsud Purwokerto menyebut bahwa Satgas dan tim pemeriksa dari Rektorat Unsud sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus tersebut. Ini sudah diberikan ke Irjen dan laporannya hari Jumat kemarin sudah langsung oleh Pak Rektor maupun tim yang bekerja sehingga suruh menyempurnakan laporannya. Sudah disempurnakan, sudah terkirim sekarang. Sanksi yang menjatuhkan oleh Kementerian. Selain terduga pelaku yang bergelar profesor itu, para pelaku lain dalam kasus-kasus serupa yang belum juga terungkap juga dituntut untuk dihukum setegas-tegasnya. Seluruh, pokoknya yang kemarin-kemarin sudah pernah melakukan juga, dan kasus-kasus yang tidak pernah terselesaikan ini, itu harus diselesaikan. Ada sanksi tegasnya ya? Harus ada sanksi tegasnya. Terkait hukuman atau sanksi apa yang diberikan kepada terduga pelaku saat ini belum diketahui. Sebab menurut Wakil Rektor yang berhak memberikan keputusan sanksi itu adalah Menteri. Tim forensik mengungkap bahwa terdapat luka benda tumpul pada jenazah Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang jenazahnya ditemukan di persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara ahli psikologi forensik menyebut kasus merupakan pembunuhan berencana dengan kalkulasi yang matang. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur rampung melakukan autopsi terhadap jenazah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang diduga tewas dibunuh. Hasilnya, tim dokter menemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada sehingga korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim dokter juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau benda tumpul. Sementara itu, ahli psikologi forensik menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan secara berencana. Pelaku juga sudah melakukan kalkulasi yang matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku? Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi proses pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Detik-detik penculikan Muhammad Ilham Pradipta terekam kamera pengawas di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Usai diculik, jasad kepala cabang Bank BUMN ini ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi dalam kondisi terikat dan mata dilakban, serta membuat geger warga setempat. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Dalam waktu singkat, polisi berhasil menangkap 4 pelaku. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ketiganya merupakan eksekutor pembunuhan. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku yang juga sebagai eksekutor melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga sebagai otak pembunuhan. Kini ke-4 pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan. Saat ditemukan pada Kamis pagi, 21 Agustus, kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah menggembalakan hewan ternak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Pemirsa, keluarga ADP kembali meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan. Keluarga meminta penanganan kasus diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi 2 penasehat hukum, yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Nikolai mengatakan ada berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Bahkan perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN, maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait seperti apa harapan keluarga usai kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, kita langsung bergabung dengan jurnalis senior iNews Lukman Hanafi yang akan mewawancarai langsung ayah almarhum Arya Daru Pangayunan Subaryono. Selamat malam Mas Lukman, silakan dengan laporan Anda.
kasih Juno. Saat ini pemirsa, saya sudah bersama Bapak Subaryono ya Pak, dan juga kuasa hukumnya Bapak Dwi Librianto ya. Siap. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol karena tadi ketika konferensi pers masih ada yang belum disampaikan Pak ya, dan ini akan disampaikan secara eksklusif ini di bersama saya Pak Subaryono. Sebetulnya apa sih Pak dari kenapa Pak tadi kami lihat, kami pantau Bapak emosionalnya sangat tinggi. Kami paham bahwa memang duka itu sangat mendalam ya Bapak, tapi ada yang lebih dari sekedar itu. Sebetulnya bisa ceritakan seperti apa Pak? Ya, karena kami itu hubungan batin yang sangat dekat dengan anak saya, Arya dari Payangunan, yang tadi sudah saya sampaikan bagaimana ibunya itu harus berjuang untuk bisa melahirkannya, dan kami berjuang dari nol untuk kemudian membina keluarga yang kemudian kami merasa bersyukur baru bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik, meskipun kemudian tidak langsung mendapatkan pekerjaan yang baik, tapi kami bangga karena dia merintis mulai bekerja sebagai kantor bahasa Inggris. Meskipun dia bukan dari jurusan bahasa Inggris, dia hanya karena kemampuan yang otodidak karena dulu pernah di situ. Dan dia menikah, dia tidak mau mengganggu orang tuanya, dia ingin mandiri untuk itu, sehingga dia berani kemudian memutuskan untuk bekerja di Myanmar sebagai local staff, meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan ada kesulitan kehamilan. Jadi pada waktu itu juga ada pro kontra, kenapa sih kok tega-teganya meninggalkan itu? Tapi karena sebagai orang keluarga, ya ini memang suatu pilihan. Dan karena kami orang tua masih sanggup menjaga istrinya, ya kamu mau usaha ya itu suatu hal yang bagus, tidak menggantungkan kepada diri sendiri. Jadi dia berjuang dari nol, seperti kami juga dari nol, sehingga kemudian dia dari situ ada batu loncatan untuk menjadi local staff, yang kemudian dari pengalaman situ dia bisa lolos dari seleksi Kemenlu yang sangat ketat dalam tahapannya banyak. Itu kan suatu kebanggaan bahwa untuk itu, sehingga kemudian hubungan kami menjadi sangat dekat. Kami sama-sama menyadari bahwa kita harus berjuang untuk kehidupan kita sendiri. Nah, begitu ini sudah ada suatu step perjuangan cukup panjang yang tanda petik ini ada buah manis yang akan segera kita panen gitu ya. Kasarnya seperti betul. Dan begitu dulu yang saya tadi ceritakan bagaimana dia harus bekerja di bahasa Inggris, kemudian dia di PWNI yang kemudian juga harus bekerja di lapangan, di segala macam dengan waktu yang sangat bervariasi karena harus melayani itu. Nah sekarang kan menjadi diplomat yang kemudian jam kerjanya relatif menjadi lebih teratur, kehidupan keluarga yang lebih normal untuk itu, tapi tiba-tiba kemudian harus musnah. Itulah yang kemudian menjadi suatu pukulan besar, tidak hanya bagi saya, tapi bagi ibunya, bagi istrinya, karena kami keluarga yang sangat dekat, saling berkomunikasi selalu di dalam kehidupan itu. Itu yang kemudian kalau ditanya mengapa begitu emosi saya agak terkuras sampai kemudian juga terpuruk hampir lebih dari 1 bulan untuk bisa kemudian bangkit seperti ini. Pak, tadi ada sempat yang saya ingin tanya lagi. Ini adalah satu-satunya hasil perjuangan, si anak satu-satunya hasil perjuangan. Memang saat itu Bapak memang hanya dikirain 1 putra, atau sebetulnya sudah pernah, maaf bukan kami ini ya Pak, bukan luka, tapi apakah mungkin misalnya pernah anak 1 tapi gagal, anak 2 gagal, seterusnya sampai akhirnya mendapatkan Mas Daru ini anak keberapa mendapatkan secara urutan. Jadi ibunya Daru, kalau Daru manggilnya Mam, itu yang pertama itu kehamilan bulan ketiga itu keguguran.
kemudian kembali lagi kan, kita masih muda pada waktu itu, keguguran lagi. Ketiga, keguguran lagi, tapi kemudian ada dokter yang bisa mendiagnosis lebih tepat. Sehingga dia terapinya itu tepat. Terapinya apa? Karena ada ternyata bukan karena misalnya kelainan saraf atau penyakit darah atau yang lain, tapi ada otot mulut rahim yang lemah. Sehingga apa terapinya? Sederhana, yaitu diikat. Apa yang diikat, Pak? Mulut rahim. Sehingga beban makin berat, itu tidak gugur gitu ya. Tapi apa konsekuensinya? Yaitu harus bed rest. Jadi selama itu harus bed rest itu. Terus akhirnya membuahkan hasil lewat operasi sesar menjadi bayi yang sehat untuk itu. Dan kami kemudian bisa besarkan yang seperti tadi saya katakan seperti itu. Jadi ada melewati satu perjuangan juga si ibu, terutama ibunya, dia merasa bahwa ini adalah melalui satu proses yang cukup melelahkan, bisa dikatakan seperti itu, karena dia harus tinggal di situ, tidak bisa beraktivitas dengan bebas seperti ibu hamil yang sehat yang lain gitu. Jadi si ibu itu betul-betul merasakan bagaimana sulitnya pada waktu itu, hingga kemudian pendekatannya menjadi lain kan. Ya, tapi kemudian yang saya sampaikan tadi, tapi kita bersyukur Daru tidak manja gitu. Tidak kemudian di apa-apa harus dilayani oleh orang tuanya, tidak seperti itu. Pak, berarti kalau sekarang Pak ini di awal perjuangannya sangat berat ya, sampai tadi apa yang diikat sebagai terus sekarang sudah menjadi kebanggaan dan satu-satunya, terus tiba-tiba seperti ini. Si ibu itu bagaimana Pak terpukulnya? Iya, jelas menangis pun susah. Kadang-kadang menangis dan kami bergantian. Kadang-kadang saya yang drop menangis, istri saya yang menguatkan. Suatu saat dua-duanya kita hanya bisa berangkulan seperti itu. Itu yang kami. Tapi kami ya dengan keyakinan kami bahwa itu segala sesuatu adalah kehendak Allah. Jadi kita akan kembalikan di situ. Jadi kita harus kuat, Tapi kita tetap juga menyadari bahwa mengobati diri sendiri baik, tetapi kalau ingin cepat mungkin bantuan dari pihak lain menjadi perlu, seperti kita ke dokter atau apa gitu kan. Tapi kita belum ke psikolog belum. Kalau ke dokter ya, karena yang saya ceritakan ibu itu, jadi saya rutin ke dokter untuk kontrol yang ini. Dan kami akhirnya juga ada salah dokter di penyakitnya itu. Akhirnya istri saya juga cerita tentang kondisi yang menimpa keluarga kami itu. Jadi dokter itu juga empati bahwa ini ternyata ibu ini tidak hanya kemudian merasakan sakit fisik yang itu, tapi juga ada tambahan beban psikis. Baik Pak, saya kebentarnya Pak, kalau kan putra almarhum kan ada yang kecil-kecil ya. Nah itu dengan ayahnya sudah meninggal, apakah dua-duanya sudah sadar mengetahui atau masih ada yang mungkin menunggu karena tidak tahu kan? Saya tadi sampaikan sudah dipersiapkan untuk sampai ke Finlandia, tapi akhirnya kan batal nih. Betul. Itu yang gede itu pada waktu itu dia itu malah belum menang. Pada waktu itu bisa saya ceritakan? Boleh, cerita Pak. Jadi pada tanggal 8 pagi ya, yang pada waktu kemudian ada kabar bahwa Arya Daru meninggal, itu Pita istrinya Daru dan dua anaknya itu diantar kakaknya Pita, Mas Rosi itu datang ke rumah kami. Ketika itu kemudian Pita itu seperti kayak blank, situ.
Terus anaknya yang gede, perempuan, dia diam, pegangan ibunya. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara kami langsung dari Jogja bersama Ayahanda Daru Pangayunan, dan kita ke informasi masih terkait hal ini. Pemirsa, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan kian mengundang tanda tanya. Pihak keluarga mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal. Sempat mencoba menahan diri karena masa berduka, keluarga almarhum diplomat muda akhirnya mengungkapkan kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia nyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp tapi hanya centang 1, dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian, namun belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini jadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun saat ini tidak bisa lagi login ke akun suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni marah menanggapi maraknya seruan pembubaran DPR yang ramai di media sosial jelang aksi unjuk rasa di gedung DPR RI Senin mendatang. Ahmad Syaroni menyebut kritik dan tuntutan tersebut terlalu berlebihan dan menegaskan DPR akan tetap berdiri. Selain itu, Syaroni juga melontarkan kritik tajam kepada pihak-pihak yang menggaungkan wacana itu. Menurutnya, pembubaran DPR belum tentu membawa perbaikan bagi proses pemerintahan saat ini. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adab istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Orang yang cuman mental bilang bubar. Sementara itu, artis sekaligus anggota DPR Nafa Urba dikecam warganet usai membela koleganya terkait tunjangan rumah 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys, itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Seperti itulah tanggapan Nafa Urba saat menjawab pertanyaan warganet terkait tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa menjelaskan tunjangan itu diperuntukkan bagi anggota DPR agar mereka menyewa rumah di sekitar komplek parlemen di Senayan. Menurut Nafa, hal itu bertujuan untuk mempermudah pekerjaan para anggota DPR, apalagi kemacetan di Jakarta sudah sangat menyita waktu. Anggota DPR dari fraksi Nasdem itu juga menjelaskan bahwa tunjangan rumah diberikan bagi anggota DPR sejak tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan.
bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jawaban Nafa Urbah sontak memantik reaksi warganet. Mayoritas mereka memberikan sentimen negatif, bahkan mencibir para anggota DPR. Tidak berselang lama, anggota DPR Komisi 9 itu pun menutup kolom komentar di media sosialnya dan langsung menyampaikan permintaan maaf. Ia pun berjanji bekerja secara sungguh-sungguh dan berpihak kepada rakyat. Pemberian tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan bagi anggota DPR menuai banjir kritik. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sepadan dengan kinerja para wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel bukanlah akhir dari pengusutan dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. KPK kini menelusuri dugaan aliran dana yang mengarah ke pejabat lain. KPK telah mendalami informasi terkait dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Asep, penyelidikan tidak hanya menyasar ke pejabat aktif, tetapi juga mantan stafsus maupun stafsus menaker. Terkait dengan pengetahuan para pejabat lainnya nih, ini menjawab dengan Mas Rizky juga. Tentunya kita sedang dalami, termasuk juga tadi kata Mas Rizky, ini aliran dananya ke stafsus dan lain itu sedang kita dalami seperti apa gitu ya. Ini kan baru 1 hari ini nih, kita baru melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang kita amankan di malam Kamis kemarin. Kemudian kita tentu akan kembangkan. Kasus ini diduga berlangsung sejak 2019 hingga 2025 dan masih dalam tahap pengembangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menjadi tersangka atas kasus pemerasan sertifikasi K3, mantan Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer berharap dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Noel juga mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan KPK. Wamenakar RI Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. KPK menetapkan Noel sebagai tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Terkait hal tersebut, Noel berharap dan meminta doa supaya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Noel juga meminta maaf pada Prabowo dan mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan KPK, serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali, pertama, saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Tiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi keluar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Sementara itu, ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer alias Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut surat keputusan pemberhentian Noel telah ditandatangani Presiden usai KPK menyatakan Noel sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum
untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda melihat harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berikut ini. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah. Alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah. Harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah, sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini mencapai 17,62 miliar rupiah. Satria Kumbara, ex-marinir yang menjadi tentara bayaran Rusia, terluka parah usai diserang drone dan mortir Ukraina. Satria Kumbara menjadi garda terdepan pasukan Rusia untuk berperang dengan Ukraina. Dan saat ini Satria Kumbara dalam kondisi parah usai diserang drone dan mortir Ukraina. Dalam video tersebut, kondisi kepala Satria dibalut dengan perban karena terluka. Selain itu, Satria Kumbara juga mengucapkan Dirgahayu ke-80 untuk Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan rakyat semakin sejahtera, tercipta lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan rakyat di tangan Pak Prabowo Subianto. Sekali merdeka, tetap merdeka. Satgas Ops Damai Kartens tangkap anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat penembakan 2 personel Brimob di Nabire. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Siprianus Wea, salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya di Kabupaten Nabire, Papua. Penangkapan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigpol Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki di Nabire. Siprianus Wea berperan sebagai dokumentator aksi KKB Aibon Kogoya dalam insiden penembakan di KM 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025. Selain Siprianus, 5 orang lainnya turut diamankan, yakni Jemi Mirip, Botanus Agimbau, Menus Mirip, Yupinus Wea, dan Melianus Mirip. Satgas Operasi Damai Kartens juga menyita sejumlah barang bukti berupa jaket, noken, telepon genggam, hingga perlengkapan pribadi lain. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan Siprianus Wea, salah satu dari anggota pasukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya. Siprianus Wea diketahui menjabat sebagai pengelola media KKB Kodap 3D Dula dan terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap 2 personel Brimob, almarhum Brigpol Arif Maulana dan almarhum Bribda Nelson Runaki di kilometer 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025 yang lalu. Bersama Siprianus, 5 orang lainnya turut diamankan, termasuk Jemi Murib yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Barang bukti berupa noken, jaket, rokok, pinang, dan 1 unit handphone turut disita. Dari hasil pemeriksaan, Siprianus Wea merupakan anggota bagian media KKB Kodap 3D Dula dengan wilayah operasi meliputi Kabupaten Intan Jaya hingga Kabupaten Paniai. Ia terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 anggota Polri serta perampasan 2 pucuk senjata api milik korban. Masyarakat diimbau tidak terprovokasi dan tetap menjaga keamanan di wilayahnya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Rismon Sianipar menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Jumat terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ia mengaku dicecar 49 pertanyaan, namun dirinya hanya menjawab 2 pertanyaan saja.
Rismon Sianipar kembali memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon diminta keterangannya mengenai video yang diunggah di media sosialnya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang benar-benar selesai diperiksa. Rismon mengaku dirinya ingin menjawab secara detail, runtut, dan mendalam. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya, dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tipa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Rismon akan kembali dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk diminta keterangannya pada Senin 25 Agustus 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di Jakarta, Ismailia, Rizky Solehudin, dan Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia, menegaskan UGM telah menyerahkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saat dirinya wisuda 19 November 85. Sejak saat itu, dokumen ijazah menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi. Bu Rektor, kita lihat di media sosial, itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Bukan, kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain, Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti yang betul ya? Ya, sementara itu Rektor UGM Ova Emilia juga menegaskan hanya Joko Widodo sendirilah yang bisa membuktikan keaslian ijazahnya kepada publik. Yang bisa UGM pastikan adalah berarti Bapak Joko Widodo masuk, berproses dan lulus menerima ijazah aslinya itu pada saat wisuda di bulan November 85. Dan mungkin saya pengen dengar sekali lagi, Bu. Hal yang sama akan UGM lakukan untuk alumni mana? Untuk semua alumni. Saya tanya misalnya Roy Suryo alumni UGM bukan? Itu prosesnya gimana? Sama seperti itu tadi. Ya, jadi Roy Suryo juga masuk. Jadi dokumen untuk masuk dia berproses sampai dia mendapatkan ijazah pada saat wisuda, dan 1 kali saja ijazah itu diberikan oleh UGM kepada yang bersangkutan. Mana buktinya, Bu? Yang bersangkutan dong, bukan saya. Ibu tidak akan ngasih data itu ke? Tidak. Karena berlaku untuk semuanya bahwa itu adalah dokumen pribadi yang bersangkutan. Jadi kami juga harus memproteksi hal tersebut. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, memastikan jika Kasmujo adalah pembimbing akademik Joko Widodo. Sementara terkait lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal, Sigit menjawab hal itu akibat lupa. Jadi pembimbing akademik itu adalah Bapak Insinyur Kasmujo. Waktu itu masih Insinyur Kasmujo. Selanjutnya bersekolah lagi jadi Insinyur Kasmujo MS sekarang sampai pensiun begitu. Itu pembimbing akademik yang membimbing Pak Jokowi mulai semester kelima. Itu kalau zaman sampai dulu, lulus. Istilahnya dosen wali juga, betul ya? Dulu sering disebut sebagai dosen wali. Di angkatan saya itu dosen wali. Iya, betul ya. Kemudian untuk dosen pembimbing skripsi itu adalah waktu pertama kali masih Dr. Insinyur Sumitro, Ahmad Sumitro. Tetapi setelah hampir lulus begitu ya, itu Pak Mitro itu menerima gelar profesornya. Jadi ini memang ada 2 orang yang berbeda, Pak. Satunya pembimbing akademik, yaitu Pak Kasmujo. Ya. Dan satunya pembimbing skripsi Pak Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro. Iya.
ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 27 pemain untuk 2 laga bertajuk FIFA Matchday yang digelar September mendatang. Di bawah Mister Gawang tidak ada nama Martin Pas karena cedera. Emil Audero pun menjadi pilihan utama ditemani kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi dan kiper Borneo FC Nadeo Argawinata. Sementara itu Justin Hamner, J. Ezes, Rizky Ridho, Mes Hilgers, dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di lini tengah, Kluivert membawa Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, Nathan Choon, Tom Hae, Marcelino Ferdinand, dan yang terakhir, gelandang Persib Bandung Mark Klok yang sempat absen dari skuad Garuda. Di posisi sayap ada pemain Buriram United Shane Patinama dan Sandy Walsh ditemani pemain PEC Zwolle Eleanor Reinders. Sementara Kevin Dix yang sempat cedera saat DFB Pokal tetap masuk dalam daftar panggil. Selain itu nama pemain inti seperti Dean James hingga Calvin Verdong juga masuk dalam daftar skuad. Di posisi penyerang tidak ada nama Ole Romeni akibat cedera yang dideritanya saat membela Oxford United di Piala Presiden. Sedangkan Rafael Struijk tidak dipanggil Kluivert. Lini serang Garuda diisi nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Stefano Lillipali. Ragnar Oratmangun yang sempat absen akibat cedera juga masuk dalam daftar skuad ini. Selain itu, ada nama Yakob Sayuri dan Beckham Putra. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. 3 hari berselang, tim asuhan Kluivert akan melawan Lebanon. 2 laga FIFA Matchday ini akan menjadi persiapan bagi Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita ke informasi internasional. Pemirsa, kelompok militan Houthi Yaman menembakkan rudal balistik ke Tel Aviv. Suara sirene pun bergaung di penjuru kota Tel Aviv Jumat malam waktu setempat. Kelompok militan Houthi Yaman menembakkan rudal balistik ke Tel Aviv Jumat malam waktu setempat. Suara sirene pun bergaung di seluruh penjuru kota Tel Aviv. Militer Israel mengatakan rudal yang diluncurkan dari Yaman kemungkinan besar hancur di udara setelah sirene serangan udara berbunyi di beberapa wilayah di Israel. Meski demikian, sempat terjadi kepanikan di tengah masyarakat Tel Aviv saat sirene dibunyikan. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan kelompoknya melakukan 3 operasi terhadap Israel, termasuk menembakkan rudal balistik ke Bandara Ben Gurion di wilayah Jaffa dengan rudal balistik hypersonic Palestine II. Sementara 2 lainnya menargetkan militer dan target vital di wilayah Ashkelon dan Jaffa. Selama serangan pada Jumat malam, sistem pertahanan udara Israel melakukan beberapa upaya untuk mencegat rudal tersebut. Sementara tidak ada korban luka yang dilaporkan akibat serangan udara dari Yaman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Israel mengambil alih kota Gaza. Pernyataan ini disampaikan meski banyak keluarga sandera justru menolak operasi militer itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyuarakan dukungan penuh terhadap langkah Israel mengambil alih kota Gaza. Pernyataan itu menuai sorotan mengingat banyak keluarga sandera justru menolak langkah militer tersebut. Well, not all of them, and you have to understand, I'm the one that got all of the hostages out. You got a lot of people out. If it wasn't for me, they wouldn't be out. I worked with Bibi and I worked with Steve Witkoff, but if it wasn't for me, you would have all these hostages would most likely be dead right now. The situation has to end. It's extortion and it has to end. And we'll see what happens. I actually think they're safer in many ways if you went in and you really went in fast and you did it. Israel kini mendorong percepatan penguasaan kota Gaza meski kecaman internasional terus menguat. Sementara itu kondisi kemanusiaan di lapangan memburuk drastis. Laporan PBB mengklasifikasikan krisis pangan di kota Gaza pada fase 5, yakni tingkat tertinggi dalam skala kerawanan pangan.
Artinya, setidaknya 1,5 juta warga Gaza terancam kelaparan, kemiskinan ekstrim, bahkan kematian. Namun Israel menolak temuan itu. Pemerintah Israel menegaskan tidak ada kelaparan di Gaza dan menuding laporan tersebut bersumber dari kebohongan Hamas. Namun di tengah klaim tersebut, penderitaan warga Gaza terus berlangsung, sementara upaya penyelesaian politik masih jauh dari harapan. Peristiwa langka terjadi saat 2.000 lebih paus terlihat berenang bersamaan di tepi pantai. Kejadian tersebut menarik perhatian warga setempat hingga wisatawan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herjuno Syaputra pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pantai di Puerto Madryn, Argentina menjadi pusat perhatian saat sekelompok mamalia laut berukuran raksasa berkumpul di tepi pantai. Paus berbobot puluhan ton ini tidak takut mendekat dan beraktivitas di tepi pantai. Kehadiran lebih dari 2.100 paus berkumpul di lokasi yang sama ini menurut ahli setempat sebagai fenomena langka dan sebagai rekor terbanyak yang pernah tercatat. Paus ini bahkan berenang di sekitar turis maupun warga yang sedang bermain kayak. Realizamos el primer censo de la temporada de ballena franca y nos encontramos con que tenemos un récord histórico con 2.110 animales contabilizados entre el río Chubut y Puerto Lobos a lo largo de 620 kilómetros de costa. Este número es mayor que el máximo que tenemos.